Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini pasti baik-baik aja kan? Pada hari ini Kak Yudiar akan mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan semoga adik-adik yang di rumah tetap sehat selalu. Dan sebelum kita memulai ibadahnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih bisa Tuhan untuk mengumpulkan kami Tuhan, maupun kami Tuhan dapat menjalani ibadah online kami Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan yang ada di rumah, biarlah Engkau berkati mereka semua. Engkau yang pimpin kehidupannya Tuhan, Engkau yang memberkati dalam keluarganya Tuhan, dalam studinya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Dan Tuhan berkati juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati keluarganya, biarlah keluarganya dapat mencukupi Tuhan segala kebutuhan anak-anaknya Tuhan. Berkati Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pada hari ini kita sudah selesai berdoa dan kita akan memulai lagu, yaitu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini kita akan menaikkan pujian satu kali lagi, dan kita harus lebih dalam lagi untuk dapat mengenal Tuhan. Dan mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mohon kita mau berdoa bersama, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, jadikan kami anak yang bisa menanggapi firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar kami mengerti dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak yang kakak cintai dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang Deborah. Adik-adik, Deborah adalah istri dari Lapidot. Deborah ini adalah seorang pemimpin perempuan satu-satunya di bangsa Israel yang berani, yang adil perlakuannya terhadap bangsa Israel, dan sangat hebat dalam kepemimpinannya. Adik-adik, hari ini kita mau melihat siapa itu Deborah. Deborah itu adalah seorang nabiah dan hakim di bangsa Israel. Nah, kenapa dia sampai menjadi nabiah dan hakim? Bangsa Israel melakukan hal yang sangat jahat di mata Tuhan pada zaman Ehud. Nah, pada saat Ehud sudah meninggal, bangsa Israel masih terus dalam perlakuan yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan hidup mereka ke tangan Raja Kanaan. Sehingga mereka memohon-mohon kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa Raja Kanaan itu memiliki panglima tentara namanya Sisera yang memiliki 900 kereta besi. Nah, karena itu permohonan mereka memohon kepada Deborah sebagai nabiah atau penyambung lidahnya Tuhan untuk menolong atau menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Nah, pada saat rencana mereka untuk melawan Raja Kanaan dan tentara-tentaranya, Deborah memiliki seorang teman yang namanya Barak. Barak ini juga adalah seorang jenderal tentara yang hebat juga, anak-anak, yang gagah dan berani. Nah, karena itu kedua orang ini diberikan talenta yang sangat luar biasa oleh Tuhan untuk bekerja bersama, bergandengan tangan, berjuang untuk merebut bangsa Israel yang ditekan atau diperbudak oleh Raja Kanaan selama 20 tahun. Kenapa anak-anak? Karena memang bangsa Israel itu sadar bahwa perlakuan mereka sudah sangat-sangat keji dan menyakitkan hati Tuhan. Karena itu kita mau belajar bagaimana perjuangan mereka merebut bangsa Israel dari tangan Raja Kanaan itu. Nah, pada waktu mereka mau berperang, Barak sempat meragukan kuasa dan kemampuan Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1-24, terlebih di dalam ayatnya ke-8 itu, firman Tuhan berkata bahwa Barak itu meragukan kuasa Tuhan dalam kepemimpinannya. Sehingga pada waktu dia berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut berperang, aku pun turut. Jika engkau tidak turut berperang, aku pun tidak." Akan tetapi keinginannya itu atau keraguan-raguannya itu didukung oleh Deborah. Deborah pun turut berperang di dalam peperangan itu. Akan tetapi Deborah sebagai nabiah mengingatkan Barak bahwa
perjuangannya tidak akan mendapatkan kehormatan, karena Raja Kanaan akan habis atau lenyap dari tangan seorang perempuan, yaitu Yael. Karena itu mereka langsung berjuang, langsung berperang, dan akhirnya Barak dan pasukannya menang, dan akhirnya Raja Kanaan meninggal di tangan perempuan Yael itu. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bahwa keberhasilan seorang Nabiah atau Deborah bersama Barak itu karena siapa? Ya, karena campur tangan Tuhan atau pembelaan tangan Tuhan, sehingga mereka boleh mengalahkan 900 tentara besi, sampai rajanya pun dilumpuhkan oleh seorang perempuan. Jadi mereka berperang, bekerja sama untuk menolong sesama, menjadi berkat bagi sesama, bukan karena mereka hebat, bukan karena Baraknya seorang tentara yang kuat dan gagah, akan tetapi mereka berperang karena mengandalkan Tuhan, berharap, bergantung kepada Tuhan. Akhirnya mereka boleh berhasil merebut bangsa Israel dari tangan Raja Kanaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adik-adik sudah percaya sama Tuhan atau masih ragu-ragu? Apakah adik-adik mau berani seperti Deborah atau mau menyerah? Nah, kalau adik-adik harus melihat talenta-talentanya dalam belajar, kamu tentu pintar, mendapat juara, ranking di kelas, mendapatkan piala. Itu bukan kamu yang hebat, tapi ingatlah bahwa kamu jadi pintar dan hebat bukan karena kamu atau papa dan mama atau guru-guru, tetapi karena Tuhan. Karena itu belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Jika kamu pintar, jika kamu hebat dan mampu, jangan sombong, tetapi belajarlah untuk rendah hati dan mengutamakan Tuhan. Percayalah, adik-adik akan berhasil dan dipakai Tuhan menjadi penglima-penglimanya Tuhan, laskar-laskarnya Tuhan, untuk melayani dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan dari kakak. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik. Jadilah anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan gimana firman Tuhannya? Dahsyat kan? Dan sebelum kita untuk menutup video ini, mari kita bersatu dalam doa. Dan mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan firman ini Tuhan, agar adik-adik ini Tuhan dapat bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan dari firman ini Tuhan, mereka dapat berbuah Tuhan, mereka dapat mengerti apa yang dimaksudnya Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan, Kau sertai kehidupannya Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan. Walaupun di kondisi COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau pasti ada, Engkau pasti menolong Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti Tuhan selalu ada di hati kami Tuhan untuk membantu kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatan, biar Engkau berkati keluarga adik-adik ini Tuhan, biar Engkau yang menjaganya Tuhan dalam pekerjaannya juga Tuhan. Berkati juga Tuhan apa yang segala pergumulan yang mereka lakukan Tuhan, biar Engkau yang menjawab, Engkau yang membalasnya Tuhan. Berkati adik-adik ini Tuhan, dan pada hari ini Tuhan, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saya Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa Tuhan untuk
adik-adik ini Tuhan, biar Engkau berkati Tuhan dalam masa sekolahnya Tuhan, maupun pada masa sekolahnya masih online Tuhan, biar Engkau berkati, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin otaknya Tuhan, biarlah mereka mampu Tuhan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru-gurunya Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk orang tuanya Tuhan, Kau berkati orang tuanya Tuhan dalam pekerjaannya, terutama kesehatannya Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan kehidupannya, biar Tuhan apa yang orang tuanya lakukan menjadi berhasil. Dan Tuhan, biar Engkau tutup bungkus dengan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kemanapun orang tuanya berada maupun ke tempat pekerjaannya Tuhan, biar Engkau yang pimpin Tuhan, agar sampai di tempat tujuan tanpa kekurangan apapun. Berkatilah keluarganya Tuhan, biar Engkau yang mencukupkan keluarganya Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa untuk Pak Gembala dan Bu Gembala Tuhan, sebagai gembala di gereja kami ini Tuhan, GBI Hau, biar Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah Engkau yang sertai kehidupannya, Engkau yang pimpin, Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang selalu menaruh Tuhan pengharapan kepadanya Tuhan. Biarlah Tuhan, Pak Gembala dan Bu Gembala menjadi contoh bagi para jemaat-jemaatnya Tuhan, dan kami sebagai jemaat bisa mengambil hal yang positif. Berkatilah Pak Gembala Tuhan dalam kesehatannya Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin Tuhan kehidupannya, Engkau yang sertai dalam pekerjaannya Tuhan. Dan berkati Tuhan untuk kedua anaknya Tuhan, Kak Grace dan Kak Timothy yang ada di luar negeri sana Tuhan, biar Engkau berkati dalam studinya maupun juga dalam pekerjaannya, Engkau yang berkati dan Engkau yang turut bekerja Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati juga Tuhan untuk wakil gembala Tuhan, Engkau hamba menyerahkan Tuhan wakil gembala ke dalam tangan-Mu, mulai dari Pak John maupun Pak Henry, biar Engkau berkati mereka semua Tuhan, Engkau yang pimpin kehidupannya. Dan Tuhan, pada hari ini juga hamba berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan yang sedang tidak pulih Tuhan, biar Engkau berkati bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, agar bangsa Indonesia cepat pulih, cepat sembuh, agar kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan dapat beribadah tanpa ada rasa takut Tuhan, rasa cemas akan ada virus corona ini Tuhan. Biar Engkau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau yang mampu menyembuhkannya Tuhan, Engkau yang pimpin, biarlah belas kasihan terus atas Engkau, dan biarlah Tuhan, Engkau yang meredahkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati juga Tuhan untuk menyerahkan presiden maupun wakilnya maupun juga mulai dari yang tertinggi maupun yang terendah, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.